البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, jadi syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Disimak baik-baik yang punya kitab. Sekarang kita masih berada pada halaman 27, membahas seputar sifat ar-rahmah dan maghfirah yang ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, yaitu kasih sayang, dan memiliki sifat maghfirah, yaitu zat yang senantiasa mengampuni dan memberikan ampunan kepada hambanya yang meminta ampunan. Kita lihat qauluhu, perkataan Allah Ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, yang telah luas engkau rahmatnya dan ilmunya kepada segala sesuatu. Karena rahmat dan ilmu di sini adalah apa? Ada tamyiz. Tamyiz yang aslinya kalau ditakdirkan Rabbana wasi'at rahmatuka wa ilmuka, seakan-akan seperti itu. Muhawwal al-fa'il. Artinya wahai Rabb kami, sungguh telah luas rahmatmu dan ilmumu terhadap segala sesuatu. Hadza hikayatun 'anil malaika alladziina yahmiluna 'arsy. Ini adalah hikayat, ungkapan hikayat tentang para malaikat yang mereka memikul 'arsy. Para malaikat yang memikul 'arsy ini disebutkan dalam riwayat itu besarnya luar biasa besarnya. Paham ya? Naam. Kedua kakinya kalau diletakkan itu diletakkan di bumi yang paling bawah, sampai bumi yang paling bawah. Padahal bumi 7 lapis kan. Kemudian barakallahu fiik, di atas tanduknya itulah dia memikul arsy-nya. Itu riwayatnya kalau tidak salah disebutkan dalam kitab-kitab yang lain ya. Ini sekedar penukilan secara makna. Kemudian barakallahu fiik, jarak antara ujung telinga dengan pundaknya, itu disebutkan dalam riwayat tersebut 700 tahun. 700 tahun. Dengan apa? Dipermisalkan seekor burung yang terbang dengan cepat. Maksudnya itu kalau ditempuh itu menempuh sekitar 700 tahun. Dan riwayat yang lain enggak ada permisalan burung tadi itu. Menunjukkan besar sekali malaikat pemikul arsy, tapi enggak disebutkan namanya. Maksudnya namanya siapa enggak disebutkan. Karena kita memiliki akidah bahwasanya mengimani adanya para malaikat jumlatan wa tafsila, secara global ataupun secara terperinci. Yang secara terperinci yang sebutkan nama-namanya. Paham ya? Dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah ketika beliau mensyarah kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, penamaan Israil itu tidak ada satu dalil pun yang sahih. Malaikat pencabut nyawa, kalau orang-orang yang viral itu namanya siapa? Israil. Itu ternyata tidak ada satu hadis yang menunjukkan namanya Israil. Terus siapa? Malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kita lanjutkan. Hadza hikayatun 'anil malaikatil ladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu annahum yastaghfiruna lil ladzina amanu. Ini ada suatu hikayat mengkisahkan tentang para malaikat yang mereka memikul arsy dan 6 orang yang di sekelilingnya, bahwasanya mereka memintakan ampunan terhadap orang-orang yang beriman. Masyaallah. Fayaqulun, mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa ya Rabb kami, sungguh engkau sangat luas terhadap segala sesuatu, apanya? Rahmatnya dan ilmunya. Ai wasi'at rahmatuka wa ilmuka. Dari tamyiz muhawwal anil fa'il yang sudah belajar nahwu. Tamyiz itu kan ada tamyiz muhawwal, tamyiz ghair muhawwal. Tamyiz perubahan, tamyiz dan tanpa perubahan. Tamyiz yang perubahan imam muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul, muhawwal anil mubtada. Dan kita lihat ya,
Nah, ini termasuk tamyiz yang muhawwal lil fa'il. Aslinya wasi'at rahmatuka wa ilmuka. Fa'il itu bukan? Fa'il. Kita lihat. Wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'. Yaitu maksudnya apa? Sungguh sangat luas rahmatmu dan ilmumu terhadap segala sesuatu. Fa rahmatan wa ilman mansuban 'ala tamyiz al-muhawwal 'anil fa'il. Masyaallah. Dijelaskan di sini. Istimak baik-baik yang punya kitab ya. Maka rahmat dan ilma mansub, dua-duanya mansub karena sebagai tamyiz al-muhawwal 'anil fa'il. Tamyiz yang diubah dari fa'il, aslinya fa'il aslinya. Aslinya apa? Fa'il. Wasi'at rahmatuka wa ilmuka marfu' sebagai fa'il. Mafhum? Na'am. Wa fi dzalika dalilun 'ala wasa'ati rahmatillahi wa syumuliha. Di dalam ayat tersebut ada pendalilan atas luasnya rahmatnya Allah Ta'ala dan syumuliha, dan mencakup. Syumul mencakup, menyeluruh. Fama min muslimin wala kafirin illa waqad nalathu rahmatullah bid dunya wa amma fil akhirah fatakhtassu bil mu'minin. Masyaallah, perhatikan itu. Kata beliau, maka tidak ada seorang muslim maupun orang kafir melainkan dia mendapatkan rahmat Allah di dunia, adapun di akhirat maka rahmat Allah itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kenapa kira-kira? Orang kafir di akhirat enggak ada yang masuk surga. Orang kafir semuanya di akhirat apa? Mereka di neraka. Lailan wa nahara. Kemudian apa? Rijalan wa nisa, semuanya penduduk neraka, orang kafir. Faham? Nah, dan mereka apa? La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup enggak mati. Merasakan azab terus waliyadzubillah. Makanya kalau di akhirat rahmat ini khusus untuk orang yang beriman. Paham? Di dunia bagaimana? Orang kafir dapat rahmat enggak di dunia? Dapat. Orang kafir untuk lihat. Banyak kan yang kaya, yang miliarder banyak, yang jutawan banyak, miliuner juga banyak, iya kan? Nah, Allahul musta'an. Tapi jangan pernah tertarik dengan mereka ya. Amalan mereka semuanya nanti di akhirat haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan waliyadzubillah. Kita lihat berikutnya. Wa qaulu wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima. Dan sungguh Allah Ta'ala itu adalah penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Hada ikhbarun min Allah Subhanahu wa Ta'ala annahu rahim. Disimak kitabnya ini ya. Ini adalah pengkabaran dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu rahimun bil mu'minin. Sayang terhadap orang yang beriman. Yarhamuhum bid dunya wal akhirah. Menyayangi mereka di dunia dan juga di akhirat. Kita ini alhamdulillah muslimun mukminun disayangi oleh Allah Ta'ala. Di dunia diarahkan, dituntun kepada jalan yang benar. Di akhirat diselamatkan, dientaskan dari apa? Dari panasnya siksaan api neraka. Ya, kita lihat. Kata beliau, amma fid dunya, adapun di dunianya fa innahu hadahum ilal haqq. Masyaallah. Adapun di dunianya maka sesungguhnya mereka diberi hidayah kepada kebenaran. Alladzi jahilahu ghairuhum, yang mana yang selain mereka itu bodoh terhadap al-haq. Tapi orang muslim mukmin ini dikasih hidayah untuk menempuh apa? Al-haq. Makanya kalau sudah mendapatkan hidayah, dijaga baik-baik, disyukuri, jangan malah banting setir. Jangan malah mundur ke belakang. Sudah kenal dakwah salafiyah, kenal hidayah sunnah, malah mundur ke belakang, banting setir, alasannya ekonomi. Allahul musta'an. Paham ya? Sabar. Dunia memang panas teman. Kalau ingin dingin dan menyelamatkan di akhirat kelak, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Nah, jadi kalau masalah seperti ini barakallahu fiik, ini sangat luar biasa. Sudah diarahkan kepada al-haq, yang selain mereka padahal bodoh. Wa bassarahum at-tariqa alladzi dhalla anhu ghairuhum. Dan juga di dunianya orang muslim mukmin ini Allah Ta'ala tampakkan tariq, jalan. Jalan yang lurus. Tariq itu jalan yang lurus. Yang selain mereka sesat. Padahal yang selain mereka sesat. Bayangkan itu. Paham ya? Makanya ketika sudah dapat hidayah, itu disyukuri barakallahu fiik. Enggak usah takut dengan orang-orang yang mencaci maki, menghina, ya kan? Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Paham ya? Artinya apa? Wajib kalian menjaga diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang ingin membahayakan kalian. Kalau kalian berada di atas petunjuk. Ya kan? Seperti itu. Jadi harus jaga baik-baik hidayah itu. Jangan sampai lepas
Karena banyak orang-orang yang menempuh dan mencari hidayah belum dapat. Setelah dapat, jaga baik-baik. Ima istiqomah atau ada perkembangan maju ke depan. Mundur ke belakang jangan. Banting setir apa? Rugi. Paham ya? Terus bagaimana modal utama? Sabar. Banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena kalau kita saksikan banyak kan orang-orang yang semula istiqomah waliyadzubillah, akhirnya dengan berjalannya waktu dia enggak sabar, dia tergiur dengan dunia, mundur, ujung-ujungnya masuk jurang, futur, dia meninggalkan dakwah salafiyah. Jenggot dia cukur, istri buka cadar, semula dia melarang tidak boleh pinjaman online, akhirnya main pinjol, akhirnya judi online. Allahul musta'an. Allahumma salim. Kita lihat sini. Dikit lagi kata beliau, wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah. Adapun rahmatnya Allah Taala untuk orang yang beriman di akhirat, fa amanahum minal faza'il akbar. Maka Allah Taala kasih keamanan mereka dari goncangan yang sangat besar di kiamat. Paham ya? Dan juga siksaan api neraka Allah selamatkan. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah Taala masukkan mereka dalam surga, diamankan. Karena hari kiamat itu ngeri loh ya. Kengeriannya itu sebagaimana dalam awal-awal surat apa itu? Al-Hajj. Apa kata Allah Taala? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa huwa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya kan? Itu ngeri sekali. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Di hari tersebut kalian menyaksikan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang-orang yang menyusui langsung tiba-tiba lari dari yang dia susui. Ngeri atau tidak? Nyusui bayi, dia tinggalkan bayinya. Kemudian wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil langsung melahirkan seketika. Karena dahsyatnya goncangan hari kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang-orang kelihatannya mabuk padahal enggak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tapi itulah azab Allah Taala yang pedih. Paham ya? Akan tapi azab Allah Taala sangat pedih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bertanya-tanya orang. Digoncang bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Ngeri atau enggak? Ngeri. Orang-orang bertanya, "Malaha? Ada apa ini?" Paham ya? Ila akhir ayat akhir surah. Nah, kita lihat sini dikit lagi. Wa qawlu kataba rabbukum ala nafsir rahmah, dan perkataan Allah Taala, sungguh Rabb kalian telah menetapkan pada dirinya rahmat, kasih sayang. Aujabaha, mewajibkan, mengharuskan, ala nafsi, terhadap dirinya al-karimah yang mulia, tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia dan anugerah dari Allah Taala, wa ihsanan, dan kebaikan dari Allah Taala. Wa hadil kitabah kauniyatun qadariyatun lam yujibha alaihi ahad. Dan ketetapan ini, catatan ini adalah kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah. Yang tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan Allah Taala. Wajib Allah Taala merahmati, wajib Allah Taala murka, enggak boleh. Paham ya? Jika Allah Taala menghendaki merahmati, jika tidak, tidak. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Adapun yang berikutnya, wa huwal ghafurul wadud atau wa huwal ghafurur rahim, pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.